Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakosta. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman Rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentakostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentakostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih.
mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh sekali lagi lebih keras katakan shalom. Haleluya. Shalom buat kita semua pagi hari menuju siang hari ini. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa tempat ini, mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Mari sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan kasih buat setiap kami. Untuk kami boleh datang Tuhan. Untuk kami boleh naikkan syukur kami buat setiap penyertaan Tuhan. 1 minggu penuh Tuhan menjaga kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap kami dari pagi hingga siang hari ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan, dan sesuatu yang dahsyat ada di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bawa ibadah kami Tuhan, di ibadah kedua ini, dari awal pertengahan kepada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan saat ini buka hatimu. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami menyambut Engkau Allah Bapa. Kami menyambut hadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan hormat, pujian, syukur kami buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikannya untuk selamatkanku. Mari angkat tanganmu, nyatakan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sama-sama lebih lagi kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Dia sungguh indah. Panggil namanya, katakan Dia Yesus. Dia Yesus. Sebab Dialah yang ajaib, Dialah yang mulia. Dia ajaib, Dialah yang agung. Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku. Katakan bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Katakan sambutlah Yesus. Sambut
Spirit nyatakan, sambutlah Yesus. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Yesus, serukan, tinggikan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Syukur pengagungan kami bagi Engkau ya Tuhan. Shalabaya takaralabaya shadabaralamo shadabarasengaralamamo. Haleluya, haleluya. Oh, kami angkat tangan kami tinggi ya Aba. Kami memuji nama-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Shalabaya takaralabaya singaralamo. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan namanya yang dahsyat. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kami angkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja Tuhan, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Nyatakan haleluya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Mari sama-sama nyalakan rohmu. Shadabaralabo ya seralabo. Yaralaba ya shadabaralaba ya takaralaba ya ralaba. Segala hormat, kemuliaan, kuasa bagi satu nama yang layak terima semuanya, yaitu Yesus Kristus namanya. Syaralaba ya ralaba ya ralaba ya takaralaba ya shadabaralabo. Yaralaba ya takaralaba ya ralaba laba 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 laba. Uralaba ya shadabaralaba ya takaralaba ya ralabo. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan. Shadabaralaba ya takaralaba ralaba ya ralabo. Kami naikkan pujian kuasa-Nya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kuasa-Mu yang dahsyat, buat hadirat-Mu Tuhan, untuk urapan-Mu yang hadir tengah-tengah setiap kami ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari terus Tuhan bawa kami lebih dalam lagi mendekat di dalam hadirat-Mu ya Aba. Karena kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu ada kuasa, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada mujizat yang baru dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami temukan kedamaian ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan. Kami bawa syukur kami, sukacita kami pagi menuju siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang layak terima pujian, hormat, kuasa dari setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap bersuka buat kebaikan Tuhan, mari sama-sama kita serukan. Amin. Haleluya, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Boleh kasih salam, kasih tos kanan kiri depan belakang. Bilang ayo kita bersuka karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersuka buat kebaikan Tuhan yang
Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Yuk bersama-sama lambaikan tanganmu. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Yang mau lebih lagi bersuka buat kebaikan Tuhan, boleh katakan haleluya. GBGNR bersuka buat kebaikan Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan, katakan, ku kan bernyanyi. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hati. Sekarang umat Tuhan sendiri nyatakan, ku kan bersuka. Ku kan bersuka. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Bersama-sama kita nyatakan yuk, rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sama-sama tepuk tangan, katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku diganti tarian, digantikan tarian. Haleluya. Lebih lagi nyatakan, rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Yang bersuka buat kebaikan Tuhan, mari lebih lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Seberapa banyak yang percaya bahwa kasih Tuhan dalam setiap kita. Boleh katakan haleluya. Haleluya, kami percaya Tuhan, betapa dalamnya kasih setia membuat hidup kami. Mari sama-sama umat Tuhan nyatakan, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhan, nyatakan sempurnalah kehidupanku, sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, nyatakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau nyatakan dengan lagu ini betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Jadi saya mau ngajak setiap kita, kalau ada kata-kata betapa dalamnya, mari sama-sama kita pakai gerakan betapa dalamnya, menyatakan betapa dalam kasih setia Tuhan. Kalau ada kalimat betapa besarnya, silakan buat lingkaran sebesar-besarnya Bapak Ibu Saudara. Kalau perlu tabrak teman kanan kiri kita, supaya kita menyatakan betapa besarnya kebaikan Tuhan. Amin.
Kita coba sekali lagi yuk. Betapa dalamnya kasih, amin. Betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sekali lagi yuk, betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya, amin. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus, mari nyatakan dengan imanmu, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya. Yo, betapa dalamnya, kon. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, indahnya, indahnya. Oh Yesus, yang keras nyatakan indahnya, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, haleluya. Yang merasakan kasih setia Tuhan boleh lebih lagi lambai-lambaikan tangan, katakan haleluya, haleluya. Mari umat yang diberkati Tuhan, kembali silakan, saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, kesempatan kali ini kita sama-sama diberikan kesempatan untuk menabur pada persembahan umum kita. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Dan kita juga akan diberkati oleh kesaksian, oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita juga siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan saat ini ya Bapa. Tuhan, Engkau yang memberkati persembahan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan Tuhan, layakkan persembahan ini untuk terus boleh memberkati pelayanan, untuk memberkati rumah Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami boleh datang beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya perkara yang dahsyat dan besar Tuhan kerjakan di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang boleh memberi saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari sama-sama saya ajak setiap kita buka hati di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau yang berbicara buat setiap kami Tuhan siang hari ini. Kami percaya Tuhan, pesan yang disampaikan Tuhan adalah isi hati-Mu yang terdalam buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ajak setiap kita buka hati di hadapan Tuhan. Mari nyatakan seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu. Amin. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Nyatakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisai. Amin. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
bagiku, ku rindu Mari sambil angkat tanganmu panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil Dia. Tuhan sendiri nyatakan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Mari nyatakan. Seperti ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Mari berseru di hadapan Tuhan, katakan Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisai. Padamu ya Tuhan. Padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa Mari Bapak Ibu Saudara panggil namanya dengan lembut, katakan Yesus. Yesus, 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 Kau berarti bagi Kau yang berarti buat setiap kami Yesus. Yesus, Yesus, mari lebih lagi nyatakan ya Yesus. Yesus,
Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya ralaba ya shikaralaba ya ralabo. Ajaib kau Tuhan. Untuk kuasa sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajak Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajak Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan atas Imam Lewi yang ada. Saya sedikit digerakkan Tuhan untuk menyembahnya. Udah lama saya nggak pernah nyembah seperti ini, saudara. Digerakkan aja ini, nongol seperti ini. Ya, kalau Tuhan yang suruh ya jalanin saja. Biarlah kita terus menyenangkan Tuhan. Karena tubuh ini saudara, bibir, mulut, tangan, kaki kita harus bisa memuliakan Tuhan. Kan kalau di Israel, yadah, ngangkat tangan itu penyembahan sebenarnya. Yadah itu angkat tangan. Ya itu yadah itu intimasi kalau yadah. Tapi kalau yada tanpa hak itu angkat tangan, menyembah Dia. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Jadi kalau saudara lihat orang-orang Yahudi selalu suka mengangkat tangan, itu sedang meyadahkan dirinya, menyembah Tuhan. Ya, jadi yadah pakai hak sama yadah tanpa hak ya beda. Kalau yadah pakai hak itu intimasi. Tapi kalau yada angkat tangan, penyembahan. Nah, tadi kita sedang menyembah Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau mempercayakan saya untuk menyatakan isi hatimu. Nah saudara-saudara, hari ini yang kedua saya dipercayakan untuk menabur firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 3 sebenarnya sampai ayat 14. Tapi saya barangkali nanti akan banyakin baca, walaupun ayat ini dua perikop yang nanti saya bacakan ini sekedar saya bacakan. Ini bagian pengajaran, pengertian kepada kita untuk nanti saudara mendengar pengajaran-pengajaran yang seharusnya, yang saudara kalau baca ini aja, baca Matius pasal 24 ini dengan baik, saudara kan tidak mungkin mudah diperdaya oleh pengajar-pengajar yang terlalu berlebihan. Karena firman Tuhan saja kita baca, saudara nanti akan lihat betapa dahsyatnya. Saya bacakan ya, sebelum saya akan uraikan firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ini tentang bagaimana saudara dan saya Tuhan minta. Karena ini tulisannya merah, artinya Yesus yang berbicara. Jadi Tuhan mau saudara dan saya selalu mengingat perkataannya, sehingga nanti kita dalam kehidupan sehari-hari kita ini sedang terus menanti-nantikan Tuhan. Nah, bagaimana menanti-nantikan Tuhan itu yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah? Nah, kita baca firman Tuhan. Tuhanlah firman nanti menuntun kita bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah. Itu yang Tuhan ingin supaya saudara di dalam kehidupanmu ini kita hidupnya dalam penantian kedatangannya yang kedua kali.
Sehingga kita tidak sembarangan hidup, karena kita tahu destininya kita. Semua orang harus tahu, saudara. Kalau dia nggak tahu tujuan hidupnya ada di muka bumi ini, dia nggak tahu, kerja sembrono aja apa saja semua sembrono, dia nggak tahu bahwa dia ada tujuan dalam kehidupannya. Ya, itu Rick Warren dalam The Purpose Driven Life itu mengajarkan tentang 5 tujuan hidup manusia. 1, penyembahan. Nah, maka tadi kita penyembahan duluan. Itu yang Tuhan ajarkan. Yang kedua, Tuhan bilang menjadi saksi. Wah, jadi saksi itu bagian dari tujuan ilahi. Matius 28 ayat 19-20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan, itu ada tujuan. Jadi 5 tujuan, kalau saudara cari bukunya lah, karena saya nggak mungkin mau menjelaskan itu. The Purpose Driven Life in English, dalam bahasa Indonesia ada banyak. Kita dulu, gereja kita dulu itu dibagi-bagi gratis bukunya. Ya, saudara harus baca itu. Ya, nanti kalau memang di sini dulu 40 hari pemuritan tentang bagaimana anak-anak Tuhan itu diajarkan bahwa dalam hidupnya ada 5 tujuan. Yang pertama itu yang saya paling suka, penyembahan. Penyembahan, saudara, itu Yohanes 4 ayat 23-24. Di hari-hari terakhir Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi indah banget tuh, kalau dua ini panjang lebar lagi. Saya bukan itu tujuannya. Oke, saya bacakan Matius pasal 24, perikop yang kedua ayat 3. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini ayat emasnya, tapi breakdownnya saya bacakan kepada saudara. Dari ayat emas ini breakdownnya, ya, pertanyaan dari pertanyaan murid, ini sebenarnya breakdownnya. Kalau saudara mau membaca dengan tenang saja, saudara, dari 3 pertanyaan murid ini jawabannya ada di ayat-ayat ke bawahnya. Saya bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, ini jawabannya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Hari-hari ini banyak orang yang menyesatkan. Makanya saudara baca firman Tuhan, ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi zaman Yesus saja, Yesus sendiri sudah ngomong, waspada. Yesus sendiri ngomong, waspada, bahwa dia nanti akan duplikatkan, diakui-akui, gitu loh. Yesus ini udah ngomong nih. Jadi kalau saudara tentang nabi-nabi palsu mah udah nggak ratusan tahun lagi. Ya, Yesus ada pun Yesus sudah ngomong bahwa nanti dia pun akan diduplikatkan sama orang-orang yang nggak ada kerjaan ini, tapi bikin saudara jadi mesiasan. Oh, kaya di Korea, saudara, hamba Tuhannya, jemaatnya ratusan ribu. Haleluya. Pada ngaku-ngaku dirinya Yesus. Widih, mantap. Ini firman Allah, saudara yang baca. Nggak, tapi banyak orang yang suka sekali datang ke gereja itu. Senang lihat khotbahnya. Karena hamba Tuhan khotbahnya bagus. Cara menjelaskan yang luar biasa, menyenangkan. Dengan kapasitas gerejanya yang ada, umatnya yang ada, dihotbahin dengan khotbahnya menarik sekali, dan berbondong-bondong orang datang ke gereja itu. Dan dia menyebut dirinya Yesus pakai mahkotanya, pakai jubah kalau lagi khotbah. Dan yang hadir jemaatnya ribuan, gerejanya gede sekali. Dia ngaku Yesus. Firman Tuhan saya bacakan. Jadi saya enggak tafsir, enggak. Saya bacain firman Tuhan saja. Injili, murni firman, ya. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau sekarang hari-hari ini saudara mulai baru tahu sekarang, ini ada orang ngaku Yesus. Enggak, ini firmannya. Bohong tuh dia. Jangan datang. Selesai. Kalau saudara datang dengan kapasitas pengertian akan firman kurang, selesai lu ngikut sama dia. Nanti malah ngebelain kita hamba Tuhan yang salah-salahin, yang ngajarkan kebenaran. Ya, bukan ngajarin kebenaran, ngajarin firman Allah gitu, ya. Oke, ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Uni Soviet lawan Ukraina, diharap perang lagi sana, macam-macam. Kata firman Allah, baru permulaan bro, gak perlu dikhawatirin. Firman yang ngomong. Nanti ada sini mahal, harga mahal. Saya yang beritahukan, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, harga boleh naik, harga boleh tinggi. Tuhan di atas harga. Makanya berjalan bersama dengan Tuhan.
Kalau saudara baca kitab Yeskel pasal 48, 47, 48, mata air semata kaki, sedengkul, sepinggang, dan airnya berenang-renang di dalam hadiratnya. Ada masalah? Ada. Batu-batu yang kita masih di mata air semata kaki, kita injak, sakit kan? Batu-batu yang lancip-lancip sakit sekali. Melambangkan tentang masalah hidup. Kalau kamu masih terus hidup dengan tapak kakimu dengan bumi, kamu akan merasakan sakitnya, tajam-tajamnya batu-batu dan segala hal yang ada di bawahnya. Kamu injak, kamu sakit. Tapi Tuhan bilang, lebih dalam lagi kamu mendekat kepadaku, masuk dalam hadiratku, masuk ke sedengkul. Kita injak lagi batu-batu, sakit tapi masih udah gak terlalu sakit kan? Tidak, karena berat badan kita sudah ditahan oleh air, oleh aliran Allah Roh Kudus, mulai tertahan oleh air, nggak terlalu. Begitu Tuhan bilang, ayo lebih dalam lagi, sembah aku, bersama dengan aku, berjalan bersama dengan aku, hidup bersama dengan aku. Masuk lebih dalam, masuk sepinggang. Saudara, kalau sudah sepinggang, batu yang kita injak sudah nggak terlalu berasa. Walaupun tajamnya bagaimana tuh batu-batu di bawah kali yang ada, kita injak, nggak ada masalah. Tapi Tuhan bilang, jangan segitu, masih kurang. Masuk lagi lebih dalam, dan akhirnya berenang-renang di dalam Tuhan. Saudara, waktu saudara bersama dengan Tuhan, saudara pikir nggak ada masalah? Ada. Kan saya bilang batunya tetap ada di bawah kita, banyak batu yang gede, batu yang kecil, batu yang tajam, batu yang berat, batu yang gede, batu yang macam-macam. Masalah hidup selalu ada. Tapi permasalahannya, batu itu di bawah air yang menggenang, dan kita bersama dengan air itu berenang-renang. Harga boleh tinggi, harga boleh luar biasa, katanya, aduh nanti kita nggak bisa beli, kita nggak bisa belanja, kita nggak bisa bayar bensin, kita. Kata Tuhan, berenang-renanglah bersama dengan aku. Kamu akan bisa menjangkau semua harga-harga itu. Gak akan ada terganggu anak-anak Tuhan yang bersama dengan Tuhan. Itu indahnya ikut Tuhan. Tapi kalau pakai logika, mana bisa Pak ya? Mana bisa ya? Makanya ayo berenang-renang dulu dalam sama Tuhan. Pernah gak berenang-renang sama Tuhan? Ya belajarlah sedikit-sedikit ya, baca firman Tuhan dulu. Satu hari satu pasal, 2 pasal. Kan itu baru mulai semata kaki tuh. Gak apa-apa. Malam doa, sebelum makan doa. Ya makan siang ntar makin doa dulu, semenit 2 menit gitu ya. Tuhan Yesus makasih, ngeliat temannya malu juga kelihatan doa, gak apa-apa, doa dulu. Itu baru namanya Kristen mata kaki. Iya. Wah makanannya nggak enak nih, makanannya enak, kan masih segitu kan semata kaki kan. Nah Tuhan lebih lagi, tetap ada masalah saudara. Setelah saudara sampai berenang-renang, Galatia 2 ayat 20 katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam iman. Aku hidup beriman, iman kepada anak Allah yang mengasihi daku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Hidup segala-galanya, apa-apa doa ke Tuhan, ada masalah ke Tuhan, itu namanya hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Apa masalah saudara? Datang kepada Tuhan, berseru kepadanya. Dia sumber jalan keluar saudara. Ya, oke, saya teruskan lagi. Karena memang saya pelan-pelan sengaja membaca, menjelaskan sedikit. Sebab bangsa akan bangkit. Oh ya tadi sudah ya, Amerika, Rusia dengan Ukraina dan yang lain-lain saling berperang. Itu masih permulaan, belum ada apa-apanya, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Kalau nanti harga naik-naik, bensin naik, nggak apa-apa. Tuhan, aku tahu ini yang baru, hal yang biasa Tuhan, dan aku bersama dengan Engkau. Bensin bawa boleh naik, tetap aku bisa isi bensin penuh. Kenapa? Karena firman ngajarin ini. Oke, terus ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi baru permulaan saudara, ya. Hari kedatangan Tuhan Yesus kapan? Gak ada yang tahu. Tapi tanda-tandanya ini, ya.
Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Sekarang pertanyaan saudara, disiksa enggak? Belum. Padahal ini mayoritas loh ini, saudara sedikit saja tek, selesai kekristenan di Indonesia. Hati-hati. Dekat dengan Tuhan. Ketika nanti masa aniaya itu ada, saudara nggak akan pernah takut. Nggak akan pernah. Kenapa saudara takut? Karena nggak bersama dengan Tuhan. Nanti saudara akan kaget, kok aku nggak ngalamin ya? Enggak. Orang ada Tuhan kan? Tadi saya udah bilang, saudara sedang berenang-renang bersama dengan Tuhan. Permasalahannya saudara sering berenang sama Tuhan nggak? Berenang enggak, jangan hanya lewatnya semata kaki aja. Artinya, ya baca firman Tuhan satu pasal sudah rasa paling apa nih? Tuhan, lu lihat Tuhan, gua udah baca Alkitab nih. Widih, baru baca satu pasal aja udah Tuhan wah lihat Tuhan, gua dahsyat Tuhan. Ibadah hari Minggu yang hanya sejam 2 jam aja. Oh Tuhan, gua udah ibadah ya Tuhan. Lu berkati gue ya seminggu ya Tuhan. Widih, haleluya. Baru seminggu sekali saja. Jangan ya, walaupun ini ibadah hari Minggu memberikan kekuatan, memberikan motivasi oleh hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk menyatakan isi hatimu, isi hati Tuhan, dan engkau boleh dimotivasi. Tuhan, mulai besok aku akan rajin baca firman-Mu. Aku ingin selalu dengar suara-Mu Tuhan. Kapan bisa? Sembari tidur. Karena pakai HP sekarang. Gini bisa semua baca. Nggak ada alasan nggak bisa baca. Kalau sampai kamu tidak baca, kelewatan. Nah, masih bahasa yang halus. Kalau saya mau sebut kurang, bahaya kan? Terlalu kasar. Jadi kalau sampai kita bilang, Tuhan aku nggak bisa baca Alkitab karena waktu sibuk dan sebagainya. Maaf, pakai bahasa preman. Pret. Jangan saudara. Sekarang udah dipermudah, nggak bawa, saya masih bawa Alkitab saya yang apa cetakan saudara. Sebenarnya saya paling senang khotbah bawa Alkitab cetakan udah, nggak perlu pakai coret-coret. Saya khotbah nih, firman Tuhan aja saya baca begini bisa saya khotbahin. Ya pinter, enggak belajar di rumah, gitu loh. Nanti di sini ya saya tinggal khotbah saja saudara, karena saya sudah pelajari semuanya. Jadi kenapa? Karena saya sudah ngobrol sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, gua mau bicara nih Tuhan, dipercayakan oleh hamba-Mu, gembala-Mu Tuhan di tempat ini Pak Hari. Tapi kalau pakai ilmuku aja kalah aku Tuhan. Dokter nih Tuhan. Wih, gembala saudara, wih, haleluya. Jauh bro saya. Jadi Tuhan jangan main-main Tuhan. Saya ngomong soal kapasitas jauh. Roh, apa lagi? Hambanya Tuhan kalau khotbah tempat saya bilang, kamu yang berkati saya suruh begitu saudara. Kamu berkati gereja saya suruh. Karena apa? Saya tahu arti namanya berkat itu saudara. Ketika kita tahu ini orang diberkati Tuhan nih, lalu buka tangan saudara, jangan malu-malu. Kalau kita tahu orang ini lebih baik dari kita di berkatnya, kapasitasnya dan sebagainya, buka saja. Karena kerendahan hati itu mendatangkan kesukaan Tuhan. Dan saya ingin disukai Tuhan. Tapi juga hati-hati juga, rendah hati ternyata sombong. Saya rendah hati. Padahal sebenarnya sudah ngunjukin nama orang juga sombong juga lo ngomong soal rendah hati, ternyata lo sombong gitu. Ada juga kan orang, saya mah orangnya rendah hati. Ya, padahal sebenarnya sombongnya saya juga begitu, bahaya juga nanti lama-lama saya sombong juga ngomong rendah hati. Oke, terusin deh. Ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara, enggak usah di dunia tetangga saudara yang agamanya beda, yang kepercayaannya berbeda bisa saling benci. Di gereja Tuhan, kalau kamu masih memiliki kebencian, apalagi saya selalu ingatkan kepada pelayan-pelayan, kalau kamu masih punya kebencian, jangan melayani Tuhan. Apapun bentuk kebencian. Wah, saya ngalamin banyak saudara. Begitu mau khotbah, Tuhan, aku lagi marah sama dia Tuhan, aku lagi diinin. Tuhan bilang, lu ngomong, gua sikat. Tuhan ampuni saya. Makanya saya buru-buru, Tuhan, saya minta ampun, buru-buru. Karena kalau tidak, waktu saya khotbah, ketika saya tidak hidup benar, blank. Teologi ada, orang belajar kok. Tapi Allah Roh Kudus tidak memakai perkataan saya untuk menjamah saudara. Tapi kalau Roh Kudus ada, walaupun saya tidak pandai, Dia terlalu pandai untuk menjamah saudara melalui perkataan hambanya yang rendah ini, yang tidak punya apa-apa. Perkataan saya sederhana, tapi nyampe di telinga saudara, Roh Kudus ikut dengan suara saya ke telinga saudara, dan saudara yang mendengarnya, oh dahsyat sekali nih hambanya. Akan begitu saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengambil alih
perkataan saya yang sederhana, yang pendidikannya rendah, tapi Tuhan mau saya taruh di sini untuk saya berbicara bagi saudara. Allah yang berdaulat. Makanya kalau saudara sudah di atas mimbar, entah jadi singer, jadi pemusik, jadi semua, kalau saudara sudah jadikan percaya, jadi imam saudara, saudara mengalirkan segala hati Tuhan, sikap Tuhan. Sikap Tuhan saudara, itu Tuhan tunjukkan, Allah senang disembah, itu sikap Tuhan. Kita ajar jemaat, yuk nyembah Tuhanmu. Dia senang disembah, ini aku, jadi contoh, aku orang Farisi. Orang Farisi kan begitu, jadi contoh kepada orang Israel. Tapi saking jadi contohnya terus menerus, dia yang jadi Tuhan. Nah itu juga bahaya. Oke, terus lagi. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, waktu kamu mengangkat tangan, bilang, Tuhan, ini tanganku Tuhan, tanda aku menyerahkan hidupku kepadamu. Waktu nyembah saudara, angkat tanganmu, dua-duanya angkat. Kalau ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Nangis, muka badak begini masih bisa nangis saudara. Wih, kan hadiratnya yang membuat saya jadi nangis. Saya nggak gampang nangis, saya ini muka Batak, walaupun saya orang Tenglang. Saudara, jadi jangan main-main saudara. Kalau Tuhan jamah Batak, lu jadi Jawa, lembut sekali jadi begitu saudara. Tuhan itu dahsyat saudara. Ya, seorang menjadi dingin. Kenapa? Karena kasihmu kepada Tuhan. Ketika engkau kurang sama Tuhan, teman baik pun jadi lawanmu. Apalagi bukan teman baik, musuhmu. Luar biasa ya. Penuhlah dengan kasih Tuhan. Nanti tambah sadar, orang yang kayaknya nggak nyaman sama saudara, saudara bisa jadi nyaman juga. Nggak mudah, dekatlah sama Tuhan. Saudara akan kaget, kok mudah ya Tuhan? Mengampuni itu mudah saudara. Tapi kalau kamu dekat sama Tuhan, kalau engkau nggak dekat, dingin hatimu, boro-boro kamu bisa mengampuni. Firman Allah mengatakan demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil ini diberitakan, saya memberitakannya. Firman Allah mengatakan, kalau perkataan nubuat itu diperkatakan, kamu berbahagia. Saya bacakan Wahyu pasal 1. Saya bacakan ini supaya saudara tahu bahwa perkataan-perkataan nubuatan yang kalau saya bacakan ini mendatangkan berkat yang luar biasa. Ini saya bacakan Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saya berbahagia, saudara yang mendengarkan berbahagia. Jadi Matius pasal 24-25 ini adalah ayat-ayat nubuatan. Saya sedang berbahagia memperkatakan firman Tuhan yang Tuhan katakan. Kalau kamu memperkatakan kata-kata atau firman Tuhan nubuatan, kamu berbahagia. Dan orang yang mendengarkannya berbahagia. Bagaimana berbahagia saya nggak tahu. Tapi firman Tuhan yang nyuruh. Maka saya perkatakan hari ini, firman hari ini adalah firman nubuatan. Matius pasal 24, pasal 25 itu adalah kitab nubuatan. Sebenarnya ini ditulis, Tuhan Yesus berkatakan untuk orang Yahudi sebenarnya. Belum nubuatan pada zaman itu. Karena ini kan nubuatan akhir zaman. Kalau kita baca Matius pasal 24-25, ini nubuatan akhir zaman. Tapi waktu itu Yesus ngomong, belum terpikirkan bahwa ini adalah nubuatan akhir zaman. Ini nubuatan untuk bangsa Israel, saudara. Ini untuk Israel. Kenapa? Makanya kalau saudara tadi ibadah pertama ikut, saudara kan lihat bagaimana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ini semua akan hancur semua. Yerusalem itu akan dihancurkan. Dan terbukti nubuatan Tuhan 70 dihancurkan Yerusalem. Jadi ini kitab nubuatan Matius pasal 24 ini saudara, untuk bangsa Israel. Nah Tuhan ajarkan nih, saya buktikan pembacaannya ini ya. Kembali lagi ke Matius pasal 24. Enaknya pakai HP begini nih, lebih cepat. Kalau pakai yang pakai
Alkitab cetakan buka-bukanya lama. Saya bacakan seterusnya ya. Ini perikop yang seterusnya, Matius pasal 24. Tadi kan perikop yang kedua itu yang nanti saya akan jelaskan. Tapi ini saya baca karena ini penting supaya saudara nanti ngerti penjelasan saya. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Baca kitab Nabi Daniel. Nah itu kalau Tuhan udah ngomong begitu, ya baca. Nanti saudara akan tahu kenapa. Ya, saya nggak menjelaskan dulu, biar ayatnya saja saya bacakan supaya saudara jelas. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini Tuhan Yesus ngomongin untuk nanti tahun 70, ini tempat ini semua hancur. Aku sekarang udah ngajarin sama kamu, memberitahukan, kalau ini terjadi, kabur. Karena aku sudah menetapkan Yerusalem dan Betel ini hancur. Tuhan sudah tetapkan. Kenapa Tuhan hancurkan? Saya sudah bacakan di Matius pasal 23 ayat yang ke-37 sampai 38. Tuhan, Yerusalem, Tuhan sedih karena Tuhan sudah kirim nabi-nabinya, orang Israel nggak bertobat. Yesus sendiri datang tidak dikenal, bahkan diusir, bahkan dibunuhnya. Maka Yesus katakan, aku tinggalin engkau hai Yerusalem. Dan saya pakai remanya, saudara dan saya waktu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 Korintus 3 ayat 16, kamu adalah tubuh bait Allah dan Roh Allah tinggal sama kamu. Ada begitu. Nah, di perikop yang kedua ini Tuhan mau jelaskan ini. Perikop yang ketiga juga Tuhan juga mau menjelaskan ini. Tentang kalau Tuhan tidak ada, selesai hidup kita. Bisa binasa kekal loh saudara. Kalau saudara nggak memperhatikan ayat ini dengan baik. Tipu daya aja, tadi saya bilang Mesias palsu aja banyak sekarang kita banyak yang percaya. Kristen progresif lagi rame nih, dipercaya. Ya kekristenan memang progresif. Siapa bilang kekristenan gak berubah? Berubah dulu, nyanyi seperti ini, saya nyembah seperti ini, sesat. Bergerak terus. Di mana kita tidak mau mengikuti tiang awan tiang api, Tuhan tinggalin, Tuhan pakai orang lain yang mau mengikuti kehendaknya. Makanya terjadi dari Katolik ada Protestan, Reformator itu terjadi, ada Protestan yang lain, dari Protestan pun terpecah lagi banyak. Ada Metodis, ada Calvin, ada segala-galanya. Akhirnya ada aliran Pantekosta, Pantekosta Old, Pantekosta New, Pantekosta karismatik, macam-macam. Ketika satu generasi Allah bilang, aku mau berubah, kita gak mau berubah karena sudah senang dengan keberadaan kita. Kan begitu, setiap generasi begitu sudah mulai besar, udah lupa Tuhan, kata Tuhan, kasihmu sudah mulai dingin. Hati-hati penyembah-penyembah yang benar. Gereja Gatot Subroto, penyembahan itu bagian anugerah yang Tuhan berikan bagi gerejanya. Kalau kasihmu sudah dingin, Tuhan akan tinggalkan gerejamu. Gereja tetap ibadah bagus, besar, tapi Tuhan sudah tidak ada. Tuhan kasih ke yang lain, yang mau mendengarkan isi hatinya dengan pola yang baru yang Tuhan mau. Progresif kekristenan itu. Siapa bilang enggak? Kalau kita terus mau bergerak, kita tetap di situ, tapi kita terus ngikutin suaranya, terus aja tuh gereja jadi hidup terus karena bersalan bersama dengan Tuhan. Tapi banyak sekarang saudara, karena firman ini ngasih tahu, banyak sekarang gereja yang memang bagus tapi sebenarnya sudah gak berjalan dengan Tuhan. Israel sudah tidak berjalan dengan Tuhan karena bait Allah sebenarnya besar sekali, bagus sekali, luar biasa. Tapi Tuhan bilang sudah tidak ada kemuliaanku, tidak ada lagi sakinah glory di tempat itu, maka aku hancurkan. Langsung hancur? Tidak, tahun 70 baru Tuhan buktikan. Saudara adalah sakinah glory akhir zaman. Tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Jaga hadirat Allah dalam hidupmu. Jangan main-main. Tubuh ini bait Allah. Jangan kotori dengan kehidupanmu yang tidak benar. Allah Roh Kudus kau sakiti, dia ada di dalam hidupmu hari-hari ini. Kamu masih berzina? Kamu masih punya istri tambahan? Hati-hati kamu. Wanita-wanita, hati-hati kamu punya pasangan-pasangan wanita sekarang juga sama. Dulu tahun 70-an ada sebuah survei menyatakan di Yogyakarta dua dari tiga pria selingkuh. Sekarang nggak bisa sama wanita, lu 2, gua 7. Jadi jangan main-main sekarang saudara. Jadi hati-hati ya. Tubuhmu adalah bait Allah. Saya nggak perlu pakai serem-serem. Nanti ada kuda merah, kuda ini nanti akan api. Nggak usah yang begitu, yang wahyu. Saya ceritain yang sekarang yang memang kamu hadapi sekarang. Hati-hati dengan hidupmu. Perhatikan bagaimana kamu hidup kata Tuhan.
supaya kamu tahu mana kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Sehari-hari apakah kau menyenangkan Tuhan? Tanpa sadar kamu hidup seenaknya, berusaha seenaknya, belajar seenaknya, kuliah lulus aja pakai joki. Ya elah. Oke, saya teruskan. Orang-orang yang sedang diperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Jadi Tuhan sudah ingat ini. Nanti kalau Titus akan nyerbu, ada Israel ini, kamu jangan kembali ke rumahmu. Ini Tuhan udah ajarin nih. Sudah ngomong, sudah kasih tahu. Hati-hati, sama Tuhan sebentar lagi akan datang. Berjaga-jagalah kata Tuhan. Berjaga-jaga. Jangan kayak orang Yahudi, merasa dirinya orang umat pilihan, dekat dengan Tuhan, padahal Tuhan udah gak dekat. Kamu jangan pikir kalau kamu anak orang percaya, terus kamu merasa kamu sudah ada terus bersama dengan Tuhan. Belum tentu. Barangkali tanpa sadar kamu sering menyakiti dia, dan dia sudah berdiam diri. Tuhan tidak menghindar, tidak jauh dari hidupmu, belum. Sampai kamu menghujatnya, baru dia ninggalin diri kamu. Tapi selama engkau masih berdosa, dia masih tetap ada. Tapi dia suara kecil ingat, nak jangan berzina, itu dosa. Nak jangan mencuri, nak jangan korupsi, itu dosa. Itu masih ada. Sampai engkau sama sekali udah gak dengar budak suara Tuhan di dalam dirimu. Selesai loh. Tinggal tunggu saja masa hidupmu di dunia ini. Oke, terus. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Jadi masa ini berbicara tentang nubuatan Israel nih sebenarnya. Belum akhir zaman waktu-waktu itu ya, waktu Tuhan Yesus berkatakan, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Itu kalau enggak waktunya dipercepat oleh Titus untuk diserbu, mati semua itu dari 2 juta itu. Yang mati saudara, dari serbuan Titus itu 1.100.000 orang. Pada zaman itu 1.100.000 itu banyak saudara. Sekarang aja satu aja yang meninggal ramnya rame. Jadi sekarang ada 2 anak muda diperkosa habis-habisan kan tahun 2016. Sekarang diramein lagi kan. Kita hanya berdua orang. Ini saudara jutaan mati. Dihajar sama Titus. 1.100.000 orang. Karena diperkirakan hampir 2 juta lebih hadir orang-orang, dikasih tahu bahwa ini akan diserbu oleh tentara Romawi. Orang Israel gak ada takutnya, ngumpul semua ke Yerusalem. Oke. Ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ini Yesus masih hadir udah ngomong. Kalau ada orang ngaku-ngaku Yesus, kasih tahu nih firman yang Yesus yang ngomong nih, merah tulisan saya, artinya Yesus yang ngomong. Jangan kamu percaya, Yesus sudah ngomong ini, saya ngomongin lagi, menggantikan Yesus. Karena saya di atas mimbar ini menggantikan firman-Nya melalui mulut saya. Jangan percaya. Jadi saya enggak atas nama saya mengatakan kamu jangan percaya orang-orang yang ngaku Yesus. Ini firman dong ngomong, Yesus sendiri yang ngomong nih. Jadi enggak pakai kata pendeta itu, enggak, kata firman. Karena saya orang Injili kalau sedang nabur firman. Dasar saya firman. Saudara bantahlah firman Allah. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tapi Pak, dia bisa melakukan mujizat Pak. Orang lumpuh jalan Pak. Orang buta jelek Pak, kan kalau bukan Tuhan siapa lagi Pak? Tar dulu bro, kalau ayat ini belum ada saya percaya, bisa jadi itu dari Tuhan. Tapi ini ayat yang bicara Tuhan Yesus, bahwa nabi-nabi palsu ini sanggup melakukan mujizat-mujizat. Jadi saudara lihat nanti ada pendeta-pendeta yang palsu bisa melakukan mujizat, terus saudara bilang, kalau bukan dari Tuhan gak mungkin bisa. Siapa bilang? Firman yang ngomong. Yesus sendiri yang ngomong ini. Saya bacakan sekali lagi supaya saudara ngerti. Jangan percaya sekalipun orang itu bisa melakukan tanda-tanda heran dan mujizat bahwa dia itu orang utusan Tuhan. Belum tentu. Coba kita baca di Matius pasal 7 saudara. Tuhan bilang orang-orang yang melakukan mujizat dan sebagainya, Tuhan aku gak kenal, kata Tuhan. Ini ayat-ayat firman Tuhan yang saya baca nih. Enggak pakai tafsir-tafsir, enggak ada. Saya bacain ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat.
Yesus yang ngomong nih. Jadi jangan bangga dengan melihat hamba Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat. Nyembah-nyembah, mengkarismakan. Nggak usah. Bersyukur Allah memakai hamba itu. Bisa menyatakan kuasanya. Tapi jangan lebih dari itu kemuliaan yang harus diberikan. Hanya Yesus yang harus dipermuliakan. Kita bersyukur Tuhan kau pakai hamba ini. Bisa mengadakan tanda-tanda heran mujizat. Biarlah namamu Tuhan yang dipermuliakan. Aku bersyukur Tuhan kau pakai hamba Tuhan ini. Doakan supaya hamba Tuhan ini terus ada di dalam kerendahan hatinya. Karena dia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Jangan agung-agungin dia, nanti dia disombong. Enak lu saudara dipuji-puji. Saya juga ngalamin dipuji-puji. Saya kan juga biar gini-gini pernah punya bawahan di perusahaan saudara. Saya kan udah pensiun. Banyak perusahaan, saya pernah punya bawahan ribuan saudara, bukan ratusan. Itu ada satu yang deketin saya aja, wih Pak kemarin Bapak buat yang Bapak jelaskan tentang mengirim barang ini sini semua dijalanin loh Pak. Ternyata hasilnya bagus loh Pak. Bapak luar biasa loh Pak. Kita nggak kepikiran, langsung tinggi. Gue hebat men. Iya, enak dipuji tuh enak banget. Enak. Hati-hati. Tanpa sadar lama-lama kita yang pengennya selalu dipuji. Begitu dibilang, wah sekarang kok Bapak gak ada urapan. Sembarangan kamu gak ada urapan. Saya begini, saya bela diri. Karena dia merasa dirilah sumber pengurapan itu. Dia ingin selalu dianggap bahwa dia punya hadirat Allah. Hati-hati juga. Jadi saudara juga gak perlu hormat berlebihan. Hargai dia pemimpinmu, hargai dia seniormu, hargai dia apalah ayahmu, orang tuamu yang usia lebih tua darimu. Wajib itu kita hargai. Tapi lebih dari itu tidak boleh. Dia tetap manusia biasa, sama seperti saudara. Hanya lebihnya, dia mau lebih intim dari engkau. Dia mau lebih dekat, mau berjerih lelah melayani Tuhan. Sehingga Tuhan kasih tanda-tanda heran dan mujizatnya dalam pelayanan. Sehingga dia lebih baik dari kita-kita semua. Begitu saja. That's it. Sederhana sekali. Sehingga tidak perlu ada manusia yang kita karismain berlebihan. Ini firman-Nya, saya ajarkan. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi sudah ngomong nih, Yesus masih ada, udah ngomong. Jadi kalau masih ada orang yang ditipu bahwa ada Yesus di sana, ada Yesus di sini, wah ini hebat tanda-tanda heran dan mujizatnya. Jangan dulu bro. Jadi udah lama. Jadi nggak usah perlu pakai ahli-ahli teologi dikumpulin, pendeta-pendeta kumpulin ini pendeta ini sesat, ini nggak perlu. Ayat aja baca. Makanya baca firman Tuhan setiap hari. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kalau saudara mengerti ini, saudara kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tenang saja. Ada gempa, nggak ada masalah. Tetap stay. Orang yang tenang, kata pengajar-pengajar, itu akan lebih dapat menguasai keadaan daripada orang yang penuh dengan ketakutan. Makanya baca firman Tuhan supaya tenang. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaanmu. Luar biasa. Kita akan terus menyanyi, memuji dia, menyenangkan dia. Daud sangat disenangi, makanya saya sekarang ini senang menyanyi. Enggak, sekarang sudah lama saya itu senang nyanyi itu ya. Tapi maksudnya banyak saya taruhkan bibir mulut saya pujian gitu loh. Pujian, enggak minta-minta. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Enggak, saya enggak pernah nyanyi itu. Jarang. Paling-paling saya ajarin, perlu memang untuk anak jemaat, untuk jemaat perlu. Saudara pengen diberkati, nyanyi lagu itu. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari hingga berganti malam aku diberkati. Itu tandanya saudara sedang bernubuat terhadap dirimu. Nah, gak apa-apa saudara yang baru mulai mengerti, saudara butuh tentang berkat-berkat jasmani, yuk nyanyi katakan dirimu, perkatakan aku diberkati dengan nyanyian. Kan harus diperkatakan. Nanti baru Allah bergerak.
Karena iman tanpa perbuatan dead. Jadi enggak apa-apa, tapi untuk saya enggak main lagi itu. Saya enggak bilang aku diberkati, enggak. Saya udah berjalan bersama dengan Tuhan. Ada roh Allah dalam diri saya. Saya sudah Galatia 2 ayat 20. Saya selalu ngomong sama Tuhan. Naik mobil saya ngomong sama Tuhan. Kalaupun kali waktu kita dipanggil Tuhan, kita nggak tahu cara matinya Tuhan. Saya udah ngomong sama istri saya. Kalau mendadak Tuhan panggil, entah lagi tidur, entah lagi ada, pakai apa saja, nggak perlu ditangisin. Kenapa? Karena saya sudah bersama dengan Tuhan. Dengan tubuh ini saja saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau saya sudah dipanggil Tuhan dengan caranya Tuhan, kita nggak tahu. Tuhan yang tahu cara memanggil kita masing-masing. Saya udah kasih tahu. Berarti saya udah lebih dahsyat lagi. Secara roh saya juga bersama dengan Tuhan. Tadinya tubuh ini kupakai berjalan bersama dengan Tuhan. Itu penting. Makanya saudara, walk with God every day. Setiap hari. Bagaimana caranya? Ya tadi saya bilang, ya nyanyi, baca firman. Oh Pak, kan kita banyak pekerjaan. Enak aja, memang lu aja yang kerja, gua enggak. Gua punya usaha, gua punya pekerjaan, punya pelayanan, punya macam-macam. Waktu gua juga banyak habis seharian. Tapi saya bisa. Kalau saya bisa, hamba Tuhan yang karyawan biasa begini, hanya cari sepiring nasi dan segenggam berlian, ya. Bisa dalam kesibukannya menyenangkan Tuhan. Apalagi saudara, seharusnya saya bisa lebih hebat dari dia, Tuhan. Harus begitu. Pengajar yang benar, kata firman Allah, seorang pemimpin yang baik harus menghadirkan pemimpin. Jadi saudara harus lebih baik daripada yang berbicara di depan ini. Ya, artinya kalau saya bisa berjalan bersama dengan Tuhan dengan cara tadi saya bilang, rajin baca firman Tuhan setiap hari, rajin menyembah Tuhan, rajin beribadah dan sebagainya, kamu kan ngomong gini, kecil Pak, kecil. Lebih dari itu saya sanggup menjalankan untuk menyenangkan Tuhan. Ya, oke. Terakhir, di mana ada bangkai di situ burung nasar berkerumun. Ini ayat saya bacakan. Sekarang kita main di dunia intelektual. Yuk silakan tayangin. Mana nih? Oh, belum siap. Oke, jadi sebelum siap terus tayangin ya sampai ada ya. Nah, saudara, saya akan mengajarkan saudara tentang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saya harus kelar jam 11.30 ya Pak, bisa ya? Bisa, 11.30 saya kelar. Jadi kurang lebih 16 menit lagi. Boleh kan Pak? Boleh ya, 16 menit lagi. Nah, 16 menit saya ajarkan saudara, tolong ditayangin. Belum juga, maafkan tadi saya nggak sempat ngingetin. Nah saudara, saya akan mengajarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan saudara, kita semua anak Tuhan selalu hidupnya entah mendengar khotbah, entah berjalan, entah saudara melakukan aktivitas pekerjaan, usaha, di rumah semuanya. Ingat baik-baik, selalu ingat baik-baik. Saya hidup sedang menanti-nantikan Tuhan. Beda kalau orang sudah punya pola pikir yang seperti itu. Dia akan terus berjaga-jaga. Gak perlu disuruh jaga-jaga. Ya, oke. Mana lagi? Udah selesai. Yang tadi mana tayangan? Udah nongol tadi. Oke, next, terus. Yuk, ya terus. Oke, terus. Up. Naik dulu kembali karena ini harus diingatkan kembali. Nah, saudara, di video kan enggak kan? Oke. Tolong ditayangin yang ini, yang gede, supaya saya bisa lebih jelas. Karena ini yang penting sekali ini, karena ini petajaman gereja kita nih. Aliran Pentakosta pakainya ini. Kita aliran Pentakosta ya. Nah, ini namanya petajaman, saudara. Dari kekal kembali kepada kekal. Kenapa dari kekal kembali kepada kekal? Karena manusia diciptakan Allah untuk menjadi kesukaannya Tuhan. Penyembah-penyembah, Tuhan senang sekali bercengkerama dengan Adam dan Hawa, diciptakan untuk itu. Tetapi dalam perjalanan, Adam dan Hawa dikasih kesempatan untuk mengatur, jadi manajer di Taman Eden. Kamu boleh atur binatang di udara, di darat, di laut, lu atur deh semuanya. Kasih nama, boleh, bebas semuanya. Pohon-pohon yang ada di tempat ini semuanya boleh kamu atur dan kamu makan buahnya. Tapi satu bro, nih yang ini nih, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan lu makan buahnya. Kalau makan, mati. Nah gitu ya, ini di sini nih saudara, masih dalam kekekalan. Yesus Allah Bapa ngomong sama Adam, itu masih dalam kekekalan. Belum dihitung
awal kehidupan, belum. Awal belum, masih di sini nih. Adam dikasih istri namanya Hawa. Istri ternyata bisa ngatur si Adam. Maka terjadilah sehubungan istrian, sudah biasa. Mereka jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa dihitung usianya. Waktu masih di Taman Eden belum ada usia. Begitu jatuh dalam dosa, mulai dihitung terus 930 tahun. Nah, segitu. Tapi kata Tuhan, satu hari di mata Tuhan 1000 tahun. Ya belum 1000, belum sehari hidupnya. Kita usianya berapa tahun? Pemazmur berkata 70 tahun sampai paling tua 80 tahun. Kata firman Allah, usia manusia. Tapi saya dapat begini saudara. Kemarin ada seorang hamba Tuhan, sebenarnya bukan hamba Tuhan ini ya, hamba Tuhan saya di Pantai Kosta. Dulu saya kan Pantai Kosta saudara. Itu Pak Mandai namanya. Dia udah mati, udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Usianya ujur saudara, sampai tua. Sudah melebihi ketentuan firman Allah, 70 sampai 80, lebih dari itu penderitaan, kata firman. Itu untuk manusia. Usia 60 tahun jalan udah susah. 70 tahun apalagi. 80 tahun udah kelayangan jalan juga. Iya, itu usia manusia loh. Mazmur mengatakan demikian, Mazmur 90. Ayat 10 apa ayat 11 12. Itu mengatakan demikian. Usia manusia 70 sampai 80, lebih dari itu penderitaan. Saya beritahukan, kita orang percaya bukan usia manusia, kita orang percaya. Ini saya dapat remanya ini. Kita orang percaya, kita bukan manusia lagi. Kita makhluk kerajaan Allah. Jadi ketika saya baca ada seorang hamba Tuhan usianya sampai ratusan tahun, ya memang begitu. Kalau manusia ilahi, kita ini udah manusia ilahi loh. Waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus bukan? Dia akan membimbing saudara untuk hidup benar, makan benar. Maka sehatlah tubuhnya. Makanya saudara lihat pendeta-pendeta yang hidupnya baik dan benar, panjang usianya. Salah satunya bekas pendeta senior saya, namanya pendeta Ahamandai. Saya gerejanya dulu di Keramat. Awal-awal saya masih di Pantai Kosta saudara. Dulunya saya di Jalan Gadang, terus saya pindah pernikahan saya di Jakarta Selatan, saya akhirnya gereja di tempatnya Pak Mandai. Usianya panjang sekali. Orang Pantai Kosta. Kenapa? Hidupnya dia taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi 70-80 itu usia manusia. Kita orang percaya, selama kita benar melakukan cara-cara yang benar, sehat-sehat saja hidupmu, percayalah. Makanya kalau dengar firman Tuhan ini, baca firman Tuhan terus, panjang umurmu. Oke, mana nih? Kan masih ada kesempatan saya 10 menit lagi. Jangan dimatiin, saya baru nambahin ini. Ya 10 menit lagi, yuk terus. Nah, yang ini. Nah ini ya. Nah saudara, setelah itu hidup dalam dosa, maka Allah merancangkan sebuah rancangan keselamatan. Israel lah menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi rancangan keselamatan, membawa manusia kepada keselamatannya. Rancangannya Tuhan. Israel dipakai bangsa ini. Ini namanya perjanjian lama. Setelah itu Yesus hadir, saudara. Waktu Yesus hadir, Yesus mati disalib, maka Yesus naik ke surga yang kemarin kita sudah peringati, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Nah, sekarang kita masuk di zaman gereja, zaman perjanjian baru. Kalau Old Pentecosta mengajarkan 6.000 tahun, 1.000, kita nggak begitu. Kita ini, ajaran kita ya. Jadi gereja perjanjian baru, kita ini sekarang zaman ini, zaman anugerah namanya. Zaman segala sesuatu serba anugerah. Kamu diselamatkan bukan oleh karena perbuatanmu, bukan perbuatan agamamu, bukan perbuatan baikmu, tapi oleh karena percayamu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu diselamatkan. Jadi kalau kamu berbuat baik, bukan karena kamu ingin diselamatkan, atau kamu ingin mendapatkan pahala, kamu salah. Kamu berbuat baik karena dia sudah berbuat baik. Yesus sudah selamatkan aku yang harusnya binasa, maka aku berbuat baik. Maka segala apa yang ada padamu, kan Roma 12 katakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu bukan hanya hari Minggu begini. Hidupmu itu ibadah yang tadi saya bilang. Lagi kerja yang baik, itu ibadah.
penyembahan. Lagi berjalan bawa kendaraan, kamu memuji menyembah dia, itu ibadah. Sekarang kamu lagi duduk pun kamu bisa bangun, rohmu bergabung dengan Tuhan. Roh Kudus, terima kasih, hari ini aku ada bersama dengan anak-anakmu Tuhan, gereja-gerejamu yang luar biasa hari ini. Aku merasakan Tuhan, kasihmu yang dahsyat mengalir hari ini. Maka ibadahmu mendatangkan manfaat dalam hidupmu. Oke, ini dia gereja. Nah, ini pengangkatan bahasa asingnya atau bahasa Korea barangkali ya, atau bahasa Batak barangkali, namanya rapture. Nah, rapture ya, ya saudara lebih hebat. Ya, rapture. Jadi dia pengangkatan. Sebenarnya yang terpenting yang diajarkan oleh aliran Pentakosta kita termasuk di dalamnya ini saudara. Makanya selalu dikatakan berjaga-jagalah senantiasa. Itu maksudnya tujuannya untuk di sini. Bukan untuk berjaga-jaga supaya kamu jangan masuk di sini. Ini mah great tribulation. Ini tribulasi, aniaya. Mana ada yang kuat? Zaman teknologi yang lebih canggih, saudara. Saudara hanya disuntik sedikit saja oleh serum, lu kayak kebakar sekali. Nggak mati, tapi kebakar. Tubuh pecah-pecah. Terlalu serum sekarang udah canggih-canggih. Bahkan bisa hanya melalui makhluk-makhluk kecil yang diterbangkan oleh angin. Tanpa sadar kamu hirup, kamu kena. Terlalu gampang nanti antikristus dengan segala kecanggihannya untuk menghancurkan iman kamu. Di sini masih aniaya ini. Nggak ada yang bisa lolos, kata firman Allah. Itu betul. Yang tadi saya kasih contoh, kecanggihan ke depan itu semakin luar biasa. Yang tadi saya bilang, dikirim virus COVID-19, teler semua kita, seluruh dunia teler. Iya toh? Jadi jangan main-main. Di zaman ini, lu jangan mimpi, gua pasti kuat, entar bisa. Kalau sekarang kan kalau saudara percaya, hujat dia ditabok, wah, hujat dia dihajar pakai kayu, wah, masih kecil bro, masih lebam-lebam aja, rontok gigi paling. Iya, sama COVID nggak kelihatan, lu lari-lari kemana-mana, mau keluar rumah aja, wah dia gini, lu takut semua, mulut ditutup, ini ditutup, lu tutup aja semua sekalian. Iya kan itu terjadian tuh. Udah tutup aja pada kena. Saya melayaninya juga. Jemaat ada berapa orang yang kena. Dipanggil alhamdulillah. Selesai menghadap duluan. Karena itu kejadiannya. Ngeri kan? Itu belum rancangan yang pasti tuh. Walaupun itu katanya konspirasi. Saudara, saya ingin beritahukan konspirasi macam-macam. Tapi percayalah firman Allah. Saudara tidak akan pernah takut dengan konspirasi dunia. Katanya akan begini, akan ada virus ini konspirasi negara demi negara. Sudah, baca Alkitab. Tenang kamu. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Kalau saudara dekat sama Tuhan, gak ada yang harus dikhawatirkan. Oke, selesai ya. Ini naik kita di rapture. Saudara, kalau saudara tepat, jaga hidupmu. Jaga hidupnya juga kan saudara gak perlu kayak orang Farisi, toh? Jam 9, bro, langsung baca Sema. Allah itu Esa dan sebagainya. Enggak gitu, kita juga ada untuk ininya kita tata apa namanya yang disebut, saya lupa. Nah, ya, begitu ya saudara. Baca satu, Yesus itu Tuhan, Allah itu Esa dan sebagainya seterusnya. Enggak begitu kan, kita enggak diajar sebegitu kakunya kan. Saudara begini saja, datang ke gereja, pulang nyembah Tuhan sembari jalan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara semua kita ini bersatu terus bersama dengan Tuhan. Enggak terlalu sulit ikut Tuhan. Tapi kenapa lu males sih baca firman Tuhan? Enggak disuruh bayar, tapi Tuhan ada janjinya. Lu baca firman Tuhan, ada janjinya. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah Taurat ini siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hanya baca firman Tuhan. Tuhan enggak bilang suruh kamu kerja. Kamu pengen diberkati, tapi baca firman Tuhan enggak. Masa suruh Tuhan yang kerja, ngasihin uang ke lu, kasih makan ke lu? Kitab Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan mati. Tuhan suruh baca firman Tuhan, renungkan saja. Enak toh. Saudara enggak Tuhan suruh kerja loh. Kalau Tuhan suruh kerja lagi, yang enggak disuruh kerja aja saudara enggak jalanin. Makanya hidup kita biasa-biasa saja toh. Kenapa orang Yahudi jadi berbeda daripada kita orang Indonesia?
atau orang-orang yang lain, mereka taat saudara, baca Taurat. Mereka Taurat hidup, masih muda mereka diajar hafal yang namanya Pentatuk itu hafal mereka. Katam bahasanya. Agama lain kita satu kitab katam, hafal. Kita satu ayat. Oke, terus nanti lama-lama kelewat nih. 3 menit lagi. Oke, terus ini terus. Nah, ini second coming-nya, yang second coming yang ini. Nih, kalau yang ini rapture. Saudara jangan mikirin second coming-nya. Jangan. Ini pengajaran aja. Yang pentingnya ini nih, rapture-nya. Ya, saudara masuk nih, gak usah mikirin 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Lu dimurkain Tuhan, mejret lu, tau gak? Jadi gak usah mikirin yang ini. Jadi kan hanya pengajaran aja. Tapi katakan, Tuhan, aku gak mau Tuhan masuk di sini, Tuhan. Murkamu mengerikan. Tuhan gak murka saja, kita kena sakit aja. Gak usah sakit diabetes, gak usah. Lu panuan aja lu udah stres. Apalagi saudara kena murka. Jadi ya sudah, ya, di sini. Jadi berjaga-jaga saja hidup. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sudah enak kok, gampang sebenarnya. Gak usah ribut-ribut, gak perlu dengan ketakutan, dengan sukacita setiap hari. Ajarin anakmu dengan sukacita. Banyak berdoa, baca firman Tuhan. Kamu semua masuk surga. Ya, oke. Ini masuk kerajaan 1000 tahun damai. Di sini dikatakan ada orang di sini yang lolos. Dikatakan yang lolos dari masa aniaya ini ternyata banyak. Seperti kersik banyaknya di tepi pantai yang lolos. Ternyata banyak saudara. Tapi 1 Korintus mengatakan begini. Mereka yang keluar dari masa aniaya ini, dikatakan ini, itu saudara tidak lengkap hidupnya. Tapi mereka masuk dalam warga kerajaan 1000 tahun damai. Milenium namanya. Milenial itu lagi rame sekarang. Tapi ini milenium, 1000 tahun damai. Di sini kita yang di sini kata firman Allah sudah jadi bos-bos nih. Yang rapture ini. Di sini memerintah, kan kata firman begitu, memerintah bersama Tuhan. Kita orang-orang yang terus sama Tuhan. Yang dari sini yang lolos ya jadi rakyat biasa. Dan kata firman Allah di Gog Magog ini saudara, di sini Tuhan memberikan kesempatan kepada iblis diangkat keluar dari lubang hitam. Dia kan ditaruh ke dalam lubang maut ini kan tuh. Iblis diikat di jurang maut. Itu dilepaskan oleh Tuhan. Kata firman Allah, singkat saja Tuhan beri kesempatan sebelum 1000 tahun damai selesai. Dikatakan hampir semuanya tergoda. Sini. Murtad kembali mereka. Ini yang lolos dari sini. Ini yang murtad. Jadi saya ingin beritahukan, saudara ingin lolos masuk di sini? Mau dengar kata ada kuda merah, kuda putih, kuda hitam, kuda hijau? Berarti kita masuk di sini nih. Oh nangis kalau saya, Tuhan. Wah mampu apa enggak nih? Dengan jangan bangga dengan dengar-dengar. Wah ini ada kuda merah, sebentar lagi Tuhan datang. Enggak. Belum datang di sini, nanti Tuhan datangnya. Ini masa aniaya. Nangis lo kalau sampai lo masih bisa ngeliat kuda merah, kuda hitam, kuda putih dan sebagainya. Itu nanti belajarnya hamba Tuhan yang hebat yang ngajarin ini. Saya bukan waktunya juga nggak ada di sini ya. Yang penting pengangkatan saja. Terlalu gampang. 30 menit terakhir selesai dan saya mau menjelaskan. Firman Allah katakan begini, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkumpul. Ayat terakhir. Jadi apabila kamu melihat pembinasa kecil, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, 1, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Yang disebut bila manakah itu akan terjadi, hancurnya Yerusalem. Yang di ayat 1 dan 2 Yesus jelaskan. Tuhan Yesus sudah jelaskan, di sini hancur semua tuh. Yang tadi saya jelaskan, tahun 70 hancur. Terus yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Yesus jelaskan nih, yang tadi saya udah bacain, sengaja memang saya baca dengan uraian sedikit-sedikit. Tuhan jelaskan tuh tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ada deru peperangan, bangsa akan melawan bangsa, saudara akan jadi dingin kasihmu kepada sesama, saudara akan saling membenci, Nah ini ayatnya tadi kita udah bacakan. Itu dia jawaban yang kedua. Yang ketiga, tanda kesudahan dunia. Tuhan jelaskan saudara di perikop yang seterusnya, kedatangan anak manusia. Saya nggak sempat baca karena waktunya terbatas. Tapi saya ingin ingatkan di dalam pengajaran hari ini, Tuhan ingin saudara diberikan pengertian tentang bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan dengan benar. Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kita
untuk menantikan kedatangannya dengan benar, dengan Dia sendiri yang memberikan contoh, tanda-tanda dan semuanya. Saudara gak perlu dengerin dari orang lain. Oh, Tuhan akan begini, Tuhan akan begini. Bacain aja. Tuhan sendiri yang ngomong. Saya sudah mengungkapkan dengan cara sederhana, tidak menguraikannya dengan ilustrasi dan sebagainya, tapi dengan ayat sendiri. Saya harap kalau saudara nanti pulang, baca lagi, sama saja. Percayalah, Roh Kudus akan memberikan pengertian betapa mudahnya baca Alkitab ini, dan saudara akan terjaga untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita bangkit berdiri. Haleluya, hamba-Mu selesai Tuhan. Betapa Engkau baik Tuhan, mengajarkan kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam perikop yang kedua. Engkau mengingatkan Tuhan bahwa tanda-tanda Tuhan melalui kelaparan, melalui gempa bumi, melalui peperangan dan sebagainya yang tadi kami telah baca. Biarlah ini menjadi pengertian bagi kami. Ketika kami mendengarkan kedengaran sini sana, banyak kabar yang menggemparkan. Kata firman Allah, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, ini firman Allah yang telah diperkatakan, Yesus sendiri yang berbicara. Untuk saudara mengerti tentang akhir zaman, untuk saudara menantikan kedatangannya dengan tenang, dengan sukacita. Baca Alkitab ini. Yesus sendiri yang mengajarkan kepadamu, maka engkau akan tenang. Sekalipun sini sana saudara mendengarkan kegemparan, karena Tuhan bersama. Kita anak-anak Tuhan harus terus menghormati keselamatan yang diberikan dengan cara kita mengikuti kehendaknya. Ini perkataan Tuhan, ikutilah, baca lagi, supaya nanti kamu di kantor, di rumah, bersama istri, bersama suami, engkau tidak selalu harus bertengkar. Anak kepada orang tua tidak harus merasa anak lebih hebat karena pendidikan lebih tinggi dari orang tua, sehingga kamu menjadi keluarga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan karena kamu mengerti firman. Kalau engkau mengerti firman, engkau tenang sekali menantikan kedatangan Tuhan, melakukan aktivitasmu karena mengikuti cara-cara Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam sikap hidup keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, di dalam usaha kita, bahkan dalam pekerjaan kita. Kita tidak perlu memberitakan Injil dengan berlebihan. Hidupmu sudah menjadi Injil yang terbuka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, menjadi Tuhan anak-anak yang terus menanti-nantikan dan menjadi Injil yang terbuka bagi sekeliling kami, sehingga orang semakin mencintai Engkau Tuhan. Hamba-Mu selesai, Allah Roh Kudus Engkau tidak selesai. Kau akan memberikan pengertian yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih lebar, dan lebih luas lagi bagi kami semua yang hadir. Hamba-Mu terbatas dengan kapasitas hamba-Mu, tapi Engkau ya Allah Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Berikanlah kapasitas tidak terbatas-Mu kepada umat-Mu, sehingga mereka boleh hidup berjalan berdasarkan firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Haleluya. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan siang hari ini, amin. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, saat ini kita juga kembali diberikan kesempatan untuk boleh memberkati gereja kita, tempat ini untuk persembahan khusus penyewaan ruangan tempat kita beribadah. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan ini, mari sama-sama sekali lagi saya ajak setiap kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, waktu pengangkatan akan segera tiba ya Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan, Engkau yang persiapkan setiap kami Tuhan Yesus, untuk terus boleh diangkat bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hidup di dalam kekalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami. Terus pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun dia berada menjadi saksi-Mu untuk memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberkati Tuhan untuk persembahan khusus penyewaan ruangan tempat kami beribadah Tuhan. Kami bawa persembahan ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan setiap keperluan gereja kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyediakan yang terbaik buat
anak-Mu Tuhan, buat gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi nyatakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat setiap persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan pengumuman sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Saya izin untuk minta waktunya sebentar. Nanti tanggal 6 Juli di tempat ini hari Sabtu akan diadakan seminar pemulihan yang bernama Raising the Standard. Seminar ini adalah seminar sehari yang terdiri dari 4 sesi, ditujukan untuk anak-anak muda. Jadi di sini kalau misalnya ada Bapak Ibu yang memiliki anak berusia 12 sampai 30 tahun, boleh sama-sama diajak ke tempat ini untuk sama-sama ikut seminar di tempat ini. Ataupun kalau misalnya mengenal teman-teman lain yang juga berusia 12 sampai 30 tahun, boleh sama-sama diajak untuk menghadiri seminar ini. Nah, untuk seminar ini dikenakan biaya pendaftaran 30.000 per orang ataupun 50.000 per 2 orang kalau misalnya Om Tante ada yang mau ajak-ajak orang lain. Nah, kalau misalnya kita membawa 2 orang di tempat ini itu harganya lebih murah begitu. Nah, pada dasarnya biaya itu untuk konsumsi. Nah, untuk pendaftarannya itu ada 2 jalur. Ada jalur offline, ada di depan gereja, nanti bisa didaftarkan namanya. Ataupun juga bisa melalui jalur online, melalui link bit.ly Raising the Standard DNR, atau bisa scan QR-nya ada di sini dan juga ada di depan begitu. Nah, untuk seminarnya ini nanti akan diadakan dari jam 9 sampai jam 5 sore. Dan untuk acara ini kami juga masih membutuhkan sumbangsi dari Bapak Ibu apabila ada yang berkenan. Kami masih memiliki kekurangan dana. Di belakang sudah disediakan amplop khusus untuk persembahan acara ini. Bila mana ada Bapak Ibu yang ingin memberkati acara tersebut, boleh diambil amplopnya, boleh diisi ataupun boleh dibawa pulang terlebih dahulu, tidak apa-apa. Ataupun mungkin bisa memberikan bentuk support lain, seperti misalnya ada yang ingin memberikan subsidi untuk beberapa tiket ataupun 1 tiket, itu nanti bisa diinfo ke kami panitia. Ataupun di depan kami juga ada penjualan dana berupa snack, juga bisa ikut untuk membeli. Demikian, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Karyadi, buat pelayanan Bapak. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, kita mau saksikan untuk pengumuman yang sepekan. Untuk ibadah ibadah setiap hari Minggu itu diadakan setiap hari Minggu jam 8 dan jam 10 pagi, disertai dengan sekolah minggu di ibadah balai warga. Kami mengajak Bapak Ibu, Oma Opa yang punya anak-anak untuk boleh membawa ke sekolah minggu. Di sekolah minggu ini kami guru-guru sekolah minggu itu banyak mengajar anak-anak untuk mereka mengenal Tuhan, mereka memuji, menyembah, mereka juga berdoa, dan banyak juga kreativitas yang diajarkan buat anak-anak supaya anak-anak kami ini bisa semakin mereka bertumbuh mengasihi Tuhan.
Juga ibadah youth diadakan juga hari Minggu jam 12.30. Ini waktunya Tuhan membangkitkan generasi Yeremia dari apartemen. Dan juga kita minta juga Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja untuk boleh ikut tadi dengan acara Raising the Standard, untuk boleh mendaftar setelah selesai ibadah. Juga untuk ibadah humas, buat oma opa kami undang kehadirannya setiap hari Rabu jam 10 pagi untuk boleh ibadah bersama. Untuk ibadah kul ada setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam di tempat ini. Jadi nanti bisa disesuaikan, mungkin yang bisa hari Kamis atau hari Jumat kami undang kehadirannya. Kul ini penting juga buat kita supaya ada satu wadah, ada tempat untuk kita boleh sama-sama sekeluarga bertumbuh untuk pengenalan akan firman Tuhan. Saat teduh ini jam Jumat jam 7 malam buat anak-anak muda. Ini ada kulnya juga nih. Jadi kalau hari Kamis dan Jumat buat dewasa, buat umum. Nah kalau yang saat teduh ini yang di hari Jumat ini buat anak-anak muda, generasi muda boleh diundang untuk hadir. Doa pagi kami adakan setiap Sabtu jam 6 pagi, diundang juga buat kehadirannya untuk ikut ambil bagian. Buat Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam gereja di tempat ini, boleh bergabung untuk mengisi form jemaat, supaya nanti setiap ada keperluan atau pelayanan lainnya bisa menghubungi kami. Baptisan air juga ada diadakan di tempat ini. Bagi yang rindu untuk dibaptis dapat mengisi form, kami sediakan juga. Untuk permohonan doa dan konseling, kita semua di sini sama-sama saling mendukung ya di dalam doa. Bapak Ibu ada kerinduan atau ada pergumulan, silakan mengisi form untuk nanti diberikan, dimasukkan di dalam kotak juga. Kami semua akan turut untuk mendukung di dalam doa. Untuk sosial media, jadi setiap kita habis ibadah biasa kita ada rekaman ya, ada rekaman ibadahnya itu bisa disaksikan juga. Dan juga kami mohon untuk bisa di-subscribe untuk kegiatan sosial media itu ada di dalam link tersedia tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, saya mengundang dengan hormat untuk kita bangkit berdiri, kita mau masuk di dalam doa syafaat. Ora la baya syandara la bara la bara la bara la bara la bara la sikiara la bayara la ya sikiara la bayara la bayara la bara la bara la bara la bara ora la ya syandara la bara la bara la ya sikiara la yara la yara la yara la ya la ya takara. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami oleh Tuhan ingatkan bahwa sudah dekat waktunya Tuhan Kau akan datang. Mari Tuhan buat kami untuk lebih lagi bersungguh-sungguh Tuhan. Buat kami lagi untuk hidup kudus, untuk senantiasa berjaga-jaga menanti kedatangan Kau kedua kalinya. Ajar kami untuk terus hidup di dalam firman, hidup bersekutu intim dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Persiapkan kami untuk menjadi mempelai Kristus Tuhan, supaya pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, kami dan seisi keluarga, juga setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, semua orang-orang percaya, maka kami semua boleh mengalami pengangkatan bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengalami rapture itu terjadi di dalam nama Yesus. Oh ralaya syandara laya ralaya takara. Terima kasih Allah yang hidup, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat gembala kami Tuhan. Oh ralaya syandaya ralaya takara labaya takara. Kami doakan Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Niko Tuhan, Bapak Kiki Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Hari, juga beserta semua keluarga yang ada Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan pagari dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan lindungi para pemimpin rohani kami ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan untuk penggembalaan, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa buat Engkau Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluarga pemimpin rohani kami ini Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan Tuhan, mujizat, berkat yang melimpah-limpah buat keluarganya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga rindu bahwa bangsa kami Indonesia di hadapan Tuhan. Shalom Indonesia. Diberkatilah bangsa kami oleh Engkau Tuhan. Damai
damai sejahtera Tuhan turun buat Indonesia. Kesejahteraan, kemakmuran buat bangsa kami turun di dalam nama Yesus. Roh Tuhan melawan Tuhan. Semua orang-orang di bangsa ini dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan. Hujan keselamatanmu terjadi di dalam nama Yesus. Oralaya Syandaralaya Takara, pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat untuk memimpin bangsa ini mulai Bapak Presiden beserta semua kabinet jajaran yang ada. Berikan roh takut akan Tuhan untuk bangsa ini Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan. Biar kiranya Engkau Allah yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa acara Raising the Standard Tuhan. Oralaya Syandara Labayara Laya Syandara Laya Takara. Kami secara khusus berdoa buat acara ini Tuhan. Kami rindu kebangkitan anak-anak muda generasi Yeremia. Tuhan kami berdoa biar acara ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Kebangkitan generasi Yeremia. Mereka bangkit generasi yang sungguh mengasihi Engkau. Yang cinta mati-matian akan Tuhan. Yang membawa api Roh Kudus. Mereka yang berdampak memenangkan generasi anak-anak muda di saat ini ya Tuhan. Tuhan cukupkan juga Tuhan semua keperluan dananya Tuhan. Pembicaranya semua anak-anak yang terlibat Tuhan Yesus lawat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati juga para jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Biar mujizat Tuhan terjadi di setiap keluarga demi keluarga. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Yang berat Tuhan angkat. Kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kami tidak khawatir karena Engkau Allah mengasihi, menyertai dan memberkati dan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Bapak hamba-hamba pelayan Tuhan, Bapak Gembala kami, pembicara para hamba Tuhan, imam-imam musik, para asyir, guru-guru sekolah minggu, Engkau Allah yang sudah mengurapi dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang, kami mau mengangkat tangan, menerima berkat dari Engkau di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik keluargamu maupun kesehatanmu. Dan senantiasa Tuhan Yesus akan menjaga engkau selama-lamanya, dan mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku di